Salam. Terima kasih buat kesempatan hari ini bisa bicara di sini lagi. Kemarin Dewi bilang, besok kamu bawa apa? Kamu mau share apa? Saya bilang, saya cuma berdiri, diberikan mic dan dia akan keluar. Dia bilang, itu kan tidak mungkin. Saya bilang mungkin karena Keluaran 4. Keluaran 4, Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku menciptakan lidah? Bukankah aku membuat orang bisa berbicara atau bisu? Bukankah aku membuat orang bisa ngomong, bisa mendengar dan bisa tuli? Aku menciptakan. Lalu dikatakan gini, kamu pergi buka mulutmu dan berbicara karena aku bicara melalui lidahmu dan mulutmu. Saya bilang itu kan hak Musa, tapi itu juga bisa hak saya dong. Oke kalau gitu. Jadi hari ini ketika mobil bannya pecah, makanya Dewi terlambat tiba di sini. Nanti sebentar udah tiba. Saya ambil catatan bikin seperti ini. Dan ini yang mau dihotbahkan. Tapi tolong rekamannya supaya saya bisa bawa pulang. Kenapa? Karena saya buka mulut dan dikeluar. Tapi bahasa seperti ini, gara-gara inilah saya bisa kemana-mana. Seperti nanti Oktober ke Hong Kong lagi. Ini gara-gara kayak gini. Jadi kita mulai, mengapa harus mendengar suara Tuhan? Pertanyaan harus dijawab, mengapa harus mendengar suara Tuhan? Mengapanya itu yang penting. Karena kalau tidak tahu, ya untuk apa? Jadi topik dibilang, oh ini yang harus mendengar suara Tuhan. Saya bilang bagus. Jadi di dalam Yohanes 10, supaya jangan kepanjangan 14 sampai 17. Yohanes 10 ayat 14 sampai 17. Yohanes 10 ayat 14 sampai 17 dikatakan gini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi penekanan di sini dibilang gini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, artinya Israel, Yahudi. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan gembala. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan orang Israel. Jadi kita dari kandang di luar. Nah ayat ini berkata mereka juga dilatih untuk mendengar suaraku. Supaya aku juga mengenal mereka. Itu sebab kita di ruangan ini. Engkau punya hak untuk mendengar suara Tuhan karena janji. Amin. Engkau punya hak untuk mendengar suara Tuhan karena janji. Satu kata aja itu menjamin loh. Contoh, putusan Mahkamah Konstitusi. Meluluskan yang umur walaupun belum sampai 40, tapi kalau jadi kepala daerah boleh calon presiden. Kata itu memberi izin buat yang lain jadi wakil presiden. Itu penting. Dan juga keputusan lain sekarang kepala daerah katanya boleh di bawah umur 30. Pintu terbuka. Maling kalau nggak ada pintu aja dibongkar masuk. Apalagi kalau pintu ya jebol masuk aja. Ayat ini berkata, ada padaku domba-domba lain di luar kandang ini, di luar orang Israel. Yang mereka juga harus mendengar suaraku. Itu berarti kita di ruangan ini, kita punya hak untuk mendengar suara Tuhan.
Kenapa kita punya hak mendengar suara Tuhan? Karena itulah hidup kita. Nah, ada beberapa teman yang datang ke rumah, mereka cerita. Bilang Mazmur 23 itu tentang Yesus Tuhan Gembala. Nah, itu kondisi Israel, itu beda. Domba salah satu binatang yang susah diajak kompromi. Kambing beda, kambing bisa lompat sana sini, domba nggak bisa. Nah, dibilang ini lembah, ini gunung. Tapi yang gunung ini ada rumput hijaunya di atas. Di lembah ini rumputnya kurang bagus. Gembala yang tahu di atasnya ada rumput hijau. Tapi domba nggak mungkin naik ke atas. Gimana caranya? Tuntun dengan tanah yang miring. Jangan langsung naik gini, dia nggak akan mau. Harus muter gini. Tapi miring pelan-pelan. Akhirnya sampai di atas. Di atas baru, oh rumput yang hijau di sini. Kalau dari bawah, kan sekarang makan cepat saji kan. Langsung. Di dalam rencana Tuhan nggak ada kayak gitu. Melalui proses. Naik, mutar-mutar, baru sampai ke sini. Nah, kita butuh suara gembala supaya tahu di atas gunung ini ada rumput hijau atau rumput sama aja dengan di bawah. Yesus gembala yang baik, ayat ini dibilang, akulah gembala yang baik. Nah, karena dia gembala yang baik, dia memberi suaranya kepada kita untuk kita mendengar. Kalau dia bukan gembala yang baik, dia nggak mau ngomong. Dan kalau dia nggak ngomong, ya habis. Itu sebabnya kita di ruangan ini, ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu serius. Kenapa serius? Karena itu peringatan di dalam Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Karena orang Israel tidak masuk tanah Kanaan karena mereka keraskan hati. Ini mungkin berkatnya di sini. Tapi kalau kita nggak naik ke sini, kita nggak dapat apa-apa. Sebelum saya sambung ini saya cerita sebentar. Karena pengaruh stroke itu, saya ketakutan kadang-kadang. Kan Dewi ganggu terus. Kelebihan kamu cuma satu, banyak ngomong. Ijazah nggak mungkin menjamin. Pekerjaan apa yang cocok buat kamu? Nggak bisa. Nah sekarang kamu stroke. Udah hilang. Udah. Saya bilang Tuhan, dengar kata-kata Dewi. Buktikan bahwa engkau bisa. Nah, saya mulai bicara-bicara, ternyata mahasiswa ex-Cina itu S2, S3. Nah S2 kan saya S2 juga kan, tapi S2 yang berbeda. S2 itu master dan doktor, kan S3. Mereka ada di Guangzhou, Meissen, Shenzhen, Nanning, Shanghai dan segala macam. Mereka bilang Ayub harus datang. Waduh. Nah di bulan Oktober yang lalu saya dapat undangan untuk bicara di Hong Kong University of Shenzhen. Itu nomor 38 dari 100 universitas terbaik di dunia. Nah siapa yang tidak takut? Saya bilang Tuhan, aduh kayaknya alasan stroke aja supaya jangan didengarin. Kalau alasan lain kan bisa diterima, dia akan, oh begini-begini. Tapi kalau bilang stroke kan mereka pasti, oh ya udah. Tetap nggak didengarin. Kak harus datang. Nah itu tegas sekali kan. Mau tidak mau, teman saya yang pendeta, dia ketakutan dengar. Sekarang kalau dia ketakutan, saya yang bukan gimana? Dengarkan ini, karena Yesus gembala, dia tahu yang terbaik buat saya. Saya di dalam hati kok damai sekali. Saya bilangin Dewi, kayaknya saya rasa damai ini jawabannya. Udah kalau gitu saya jawab iya aja. Tapi diam. Saya dipanggil Tuhan. Bukan kamu yang panggil saya. Saya hamba Tuhan. Bukan hambat Tuhan.
Hambat, itu kan T di belakang itu kan. Hambat Tuhan dan hamba Tuhan. Nah bahayanya di situ kan, hamba Tuhan dan hambat Tuhan itu berbeda. Saya tidak mau jadi hambat Tuhan, tapi mau jadi hamba Tuhan aja, tanpa T. Oke baik. Saya jawab iya, kenapa? Karena 30 menit kemudian tiketnya akan dibatalkan kalau nggak mau. Saya bilang iya. Yang teman pendeta ketakutan. Saya telepon dia, kapan lagi kalau dapat kesempatan? Ini kali pertama. Jawab aja iya, tapi diam. Kapan lagi dapat kesempatan? Jawab aja iya. Oke, iya, oke, baik. Saya balik kembali bicara dengan yang dari China ini. Saya bilang dia siap sekarang. Akhirnya tiket kami berdua lulus. Datang ke Hong Kong, baru ke Shenzhen. Hari pertama 70 yang datang, 71 yang datang. Satu sesi 50 memberi diri dibaptis. Saya bilang, hah? Teman saya bilang gini, yuk berarti tahun 89-90 kita di Kupang doa yang Tuhan tunjukkan. Itu benar ya. Kenapa? Karena kita cuma jalan kaki. Lalu tiba-tiba berkumpul, berdua berdoa, dapat penglihatan. Aku kan bawa kamu naik pesawat kemana-mana. Kita buka mata. Mau jalan ke situ aja jalan kaki. Mau naik pesawat. Apalagi dapat surat Tuhan kamu kan berbicara di berbagai negara. Mana mungkin. Naik angkot aja gak ada duit. 30-an tahun kemudian mimpi itu jadi nyata. Nyata sekarang kami berdua menangis. Saya bilang berarti satu sesi aja udah nangis gini. Bagaimana sesi berikutnya. Di Shenzhen itulah. Mahasiswa S2, S3. Waduh dibuat. Kadang kita jam 4 bertidur. Jam 5 bertidur. Jam 6 bertidur. Selesai. Mereka bilang dari Shenzhen mau ke Nanning. Kecepatannya, keretanya mirip kayak Wus. Tapi Wus kan cuma 380 km per jam. Shenzhen, Nanning. Kami sampai. Datang ke tempatnya Duan. 2 jam lagi. Selesai. Ketemu dengan 150 mahasiswa S2, S3. Lalu, selesai. Mereka nangis-nangis, kita bilang gini. Akhirnya kita sendiri hitam di antara putih-putih. Lalu balik ke Shenzhen. Ketika balik ke Shenzhen, badai yang angin Typhoon ke Hong Kong itu level 10. Ya udah, mau level 10 mau apa? Saya bilang Kupang aja baru level 3. Rata di Kupang. Nah ini level 10. Ya udah kami tunggu. Akhirnya selesai dari sana mereka bilang, "Kak, mereka rindu. Ini kali dikumpul dari Shenzhen, dari Nanning, dari itu Tianjin, semua dikumpulin. Shanghai kira-kira 20 tempat dikumpulin ke Hong Kong untuk bulan Oktober dan ke Wuhan. Saya dengan teman ini akhirnya dapat kesempatan kedua kali, tapi kali ini dengan Dewi dan dia dengan istrinya. Kami bulan Oktober ke Hong Kong, tanggal 30 November ke Hong Kong, 30 September ke Hong Kong, tapi tanggal 6 Oktober Dewi balik ke Indonesia. Saya sambung ke Wuhan. Sampai tanggal 10 baru balik dari Wuhan ke Hong Kong, dari Singapura dan Indonesia. Hanya satu, gembala tahu yang terbaik. Kalau gembala gak bicara buat saya, selesai. Selesai. Jadi betapa pentingnya mendengar surat Tuhan. Itu sebabnya kita baca ulang yang ini. Dikatakan gini, ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Nah, ayat 14 dan 15 ini penting. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku 1 dan domba-dombaku mengenal aku 2.
Nah dengarkan ini, ada sebuah buku di rumah. Dia bilang Allah mengenal nama pribadi Anda. Kenapa? Karena itulah gembala. Pernahkah kita lihat di YouTube atau apa, orang yang akrab dengan binatang, mereka panggil namanya tahu loh. Atau khusus anjing. Diam, langsung diam. Yang suka berak sembarangan itu. Diam, langsung diam. Tapi kita yang bukan pemilik anjing, lu teriak tetap aja dia lepas di situ. Karena bukan gembalanya. Binatang apa aja, kalau pemiliknya ada, dia tahu. Ada suaranya situ, diam. Nah kemarin Dewi cerita gini. Ada mereka nonton yang lucu katanya. Ini lari-lari di itu Citra 6. Citra Garden 6. Itu ini bapak bawa anjingnya. Chihuahua itu yang kecil itu. Nah datang. Ada satu anjing besar tinggi di sini. Dia lewat aja si Chihuahua ikut yang itu pemiliknya. Coba pengen ngomong, jalan. Anjingnya ikut. Tapi ketika lihat anjing besar situ, Chihuahua nggak berani maju. Nggak berani maju. Pemiliknya membuat Dewi kaget, dia bilang begini, lewat aja nggak apa-apa. Anjing kok bisa mengerti loh. Lewat aja, ternyata nggak apa-apa. Di saat dia lewat itu baru Tuhan bicara buat dia. Anjing aja tahu bosnya bilang apa. Kamu kok enggak? Itu kata-kata tajam banget. Lebih tajam dari pisau silet. Lebih tajam dari pisau silet. Anjing aja, Chihuahua aja tahu bosnya. Kamu lewat aja itu anjing besar nggak apa-apa. Dan Chihuahua lewat. Kenapa? Karena si bosnya tahu, si tuannya tahu. Ini anjing besar mah, cuma besar badannya aja, nggak apa-apa. Kamu lewat aja, dia lewat. Dan kata-kata suara Tuhan buat Dewi bilang begini, anjing aja bisa dengar suaranya, kamu gimana? Kita di ruangan ini jangan kalah dengan anjing dah. Amin. Kita bisa mendengar suara Tuhan karena dia gembala. Ayat ini berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Bagaimana kita bisa mendengar gembala kita kalau kita nggak pernah dengar suaranya? Suaranya bisa dalam bentuk khotbah sekarang. Bisa juga dalam bentuk kita baca Alkitab. Dari sepanjang kita baca cuma satu kalimat yang muncul. Itu kalimat, itu suara yang lagi ngomong. Yang bahasa Yunani bilang apa? Ada kan logos, rema. Nah itu remanya. Contoh, saya contohkan. Saya pernah baca Alkitab dari 1 Samuel sampai 2 Samuel. 44 pasal dalam satu hari. Tapi cuma satu kalimat aja. Daud berkenan kepada Tuhan. 44 pasal yang begini panjang saya baca, enggak ada apa-apanya. Tapi ketika kalimat Daud berkenan kepada Tuhan, saya nangis sampai guling-guling sana. Kayak anak kecil yang guling-guling itu loh. Sampai sini balik lagi. Balik lagi. Kenapa ini kalimat yang membuat saya menangis? Karena itu rema. Derek Prince bilang kita baca Alkitab, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ketika jadi rema, engkau akan menangis sekuat-kuatnya. Logos berubah menjadi rema, itu yang didoakan. Katanya kalau didoakan itu suara yang langsung dan biasanya lebih luar biasa. Jadi dia gembala, kita wajib dan harus mendengar suaranya. Kenapa? Karena nanti ayat di bawahnya bilang gini, aku mengenal suara mereka dan mereka juga mengenal aku. Nah bagaimana dia kenal kita tapi kita tidak kenal dia? Maaf kalau tidak kenal suara berbahaya. Kenapa berbahaya? Saya ulang-ulang tipu Dewi. Belum pernah tahu Dewi suka tipu orang. Saya korbannya. Bukan tipu apa, mau kerjain. Bully. Tahu nggak telepon punya? Saya ambil. Halo,
Saya dari KFC. Saya bilang, enggak, saya enggak pesan apa-apa. Bukan, Ayuban Soleh kan alamatnya Speed Pasak kan, iya. Tapi saya enggak pesan apa-apa. Enggak, kamu harus terima. Saya bilang, enggak, saya matiin HP. Telepon bunyi lagi. Loh kenapa matiin HP? Saya bilang, kan saya enggak pesan apa-apa. Baru biasanya suara itu yang nanti membuat saya sadar. Kalau dia bilang saya, langsung saya tahu. Aduh kamu yang kerjain orang ya. Baru dia ketawa kuat-kuat di sebelah telepon. Tapi kalau kata enggak udah, saya tertipu ulang-ulang. Telepon bunyi, halo? Saya ada penawaran kartu kredit. Pak, tidak bayar Pak. Saya bilang mau bayar atau tidak bayar, saya enggak mau. Tek, matiin. Lalu telepon bunyi, kenapa Anda matiin? Saya bilang memang saya enggak butuh kartu itu kok, kartu kredit kok. Ya tapi kan mungkin, enggak ada mungkin, tutup. Telepon bunyi ketiga kali. Kok ditutup Pak? Ini bagus loh. Enggak, mau bagus kayak apakah saya enggak mau. Lalu dijawab, aduh. Itu baru 2 loh di antara yang banyak. Karena tidak dengar, tidak tahu suaranya. Sekarang saya sudah hafal suaranya. Mau ditipu dengan apapun gak bisa. Mau ditipu dengan segala cara pun gak bisa. Kenapa? Saya bisa tahu tarikan nafasnya. Itulah gunanya mengapa kita harus mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan, kita tahu ini dia. Saya contohkan, tanggal 23 April, beberapa waktu lalu, saya ulang tahun. Nah ketika ulang tahun karena badai Seroja di Kupang, bawa bantuan ke sana. Dia ulang tahun sendirian. Saya duduk, aduh Tuhan, kali ini ulang tahun sepi amat. Tuhan, sepi gitu ya. Kok nggak ada apa-apa? Tiba-tiba teng, daging babi hutan. Saya buka mata liatin, cuma tembok aja. Maksudnya, kalau Jakarta nggak mungkin ada daging babi yang, apalagi babi hutan, mana mungkin? Ya udah saya renungkan firman, lain-lain. Kan nggak mungkin. Itu jam 10 pagi. Jam 5 sore, teman-teman dari Komsel datang acara ulang tahun buat saya, karena Dewi nggak ada, dia di Kupang. Mereka datang, apa yang mereka pesan? Itu tim intinya yang pesan. Daging babi hutan. Satu-satunya pesanan dibawa. Dia datang, yang pesan bilang, Kak Ayub, sorry Kak Ayub. Aduh sorry, saya bilang apa? Kita salah pesan Kak. Saya bilang salah apa sih? Pesan daging babi hutan Kak. Hah? Daging babi hutan? Salaman dulu. Saya salamin tangannya. Dia bilang, Kak maksudnya kami salah Kak. Saya bilang bukan, kamu begitu peka dengan suara Tuhan. Dia bilang, kok saya peka dengan suara Tuhan ya Kak? Saya bilang jam 10 pagi pikiran muncul daging babi hutan. Sekarang jam 5 sore kamu datang bawa daging babi hutan. Berarti connect. Salaman. Kamu peka dengan suara Tuhan. Dia bilang, tapi diam. Tapi diam. Jangan tambahkan, kalau tambah itu dosa. Itulah suara Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak pernah menyadarinya. Itulah alasan mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Mengapa kita harus dengar suara Tuhan? Karena dia gembala. Gembala membawa kita melewati tempat ini, melewati tempat ini. Ada tempat-tempat yang indah. Yang dulu mungkin pernah saya cerita tadi itu. Yang cuma kami, aduh bagaimana bayangkan naik angkot aja gak ada duit. Makan aja gak ada makanan. Kok bisa naik pesawat, datang bicara di tempat-tempat tertentu. Karena dia gembala, dia tahu tempat-tempat yang dia mau buat kita. Dan dia bawa ke situ. Lumayan lah. Kita lumayan kan gak beli tiket. Dibeliin. Jadi kalau gak pergi kan hangus. Daripada hangus mendingan pergi aja. Itu sebabnya alasan saya yang pertama tadi Yesus gembala.
Alasan kedua, Yesus mempelai pria, berarti kita mempelai wanita. Pernah enggak orang nikah tanpa saling ngomong? Saya cuma tertawa aja. Kenapa tertawa aja? Beda budaya aja bisa menciptakan masalah. Mau cari tahu masalahnya, saya ceritakan sebentar. Kami yang Kupang, kalau makan, nasi diambil, daging diambil, sayur diambil, semuanya ambil. Satu gunung. Semuanya ambil baru boleh makan. Ketika nikah dengan Dewi yang Chinese, makan pakai sumpit. Jadi makan nasi dikit, daging ambil, baru sayur masuk. Ketika saya kumpulin, Dewi bilang begini, itu rakus. Itu rakus, kesan rakus. Saya bilang gak bisa. Dia bilang enggak, makannya seharusnya gini. Ini nasi, ini daging, lalu ngunyah lagi baru ini. Saya bilang kalau ini kamu lakukan di Kupang, kamu ambil satu yang lain hilang. Karena itu udah jadi budaya. Itu sudah menjadi budaya. Baik ambil satu tapi yang lainnya udah hilang. Kan sudah ada jatahnya masalahnya. Jadi kalau ambil paling dapat 2, yang lain udah gak ada lagi. Jadi makannya masing-masing di piring supaya mau habis atau enggak itu urusan dia. Itu sebabnya jadi masalah buat saya. Dan alasan lain adalah seperti yang saya bilang itu. Tadi saya lihat pisang di belakang langsung saya makan. Kenapa? Karena kami selalu rebutan dengan monyet. Siapa yang cepat lihat dia yang harus ambil. Pepaya kalau kita lihat kita yang ambil. Kalau tidak monyet akan ambil. Pisang kalau kita lihat pertama harus ambil. Biasanya jam 5 kita udah sampai pohonnya. Kalau pisang atau pepaya harus ambil. Kalau tidak monyet akan ambil. Pengalaman yang sama saya bawa ke rumah ketika menikah. Saya buka kulkas pagi-pagi. Ada roti dalam. Ambil langsung tasuk di mulut. Dewi bilang lihat. Orang hutan. Saya lihat. Emangnya kenapa? Dia bilang enggak. Menurut kita. Biasanya ini dibakar dulu. Lalu ada minuman. Jadi kita makan sama-sama. Saya bilang ini kalau di kampung saya. Kamu terlambat dikit monyet udah ambil. Jadi masalah. Nah bagaimana kalau Yesus itu mempelai. Kita tidak pernah dengar suaranya. Lalu tiba-tiba mau menikah dengan dia. Enggak mungkin. Itulah alasan kenapa kita tiap minggu datang kebaktian. Alasan tiap ada komsel, ada baca Alkitab secara itu. Supaya kita tahu mempelai kita maunya apa. Kenapa kita harus berhubungan dengan mempelai kita untuk mendengar suaranya. Karena kita tahu apa yang diinginkan. Ya daripada cuma makan aja saya bisa dengan Dewi bisa berantem gitu. Kami pernah dia masuk ke dalam. Apanya itu bahaya loh. Cuma 3 huruf tapi nadanya itu bisa berbahaya. Di dalam kamar mandi dia lupa handuk. Dia datang dia. Saya tolong ambil handuk. Nah saya kurang dengar. Saya datang berdiri di depan kamar mandi. Baru saya bilang, apa? Dia keluar kamar mandi ketakutan. Kenapa? Karena apanya itu kalau kami di kampung. Biasanya rumah jaraknya 100 meter. Antar satu dan lain. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak sebelah kamar. Enggak. Wey. Nah sekarang kebiasaan itu terbawa. Sekarang ngomong setengah meter dalam kamar dengan jarak 100 meter. Apa? Dia keluar ketakutan. Dia bilang, aduh kamu apa? Saya bilang, emangnya salah apa? Baru sadar, oh teriak kayak di kampung lagi. Jadi masalah. Saya butuh belasan tahun. Nah sekarang nanti 13 Desember. Kami 16 tahun menikah. Lebih baik. Ngomongnya udah enggak teriak-teriak lagi. Kalau enggak
Tetangga sebelah bisa dengar suara kita. Kan kupang. Kupang tanpa mikrofon masih suara bisa kedengaran. Enggak ada mikrofon dia tetap khotbah. Saya kalau khotbah mikrofon listrik mati saya akan ngomong terus. Kenapa? Suara saya sampai ke belakang. Loh jarak 100 meter aja kita teriak bisa. Apalagi cuma berapa meter. Nah itu jadi masalah. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengenal suara mempelai kita Yesus. Karena Yesus dialah mempelai kita. Nah kalau dia mempelai kita, kita harus tahu isi hatinya. Kita harus tahu rencananya. Kita harus tahu apa yang sedang dilakukan. Supaya tidak terjadi yang tidak enak. Nah, yang ketiga, bukan hanya dia mempelai tapi dia komandan. Nah kalau dia komandan kita prajurit. Dia komandan kita prajurit. Nah itu yang saya paling suka. Karena 2 Timotius 2 dan selanjutnya dikatakan bahwa 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 5 dan selanjutnya. Dia komandan, kita lakukan sebagai prajurit, lakukan komandan kita. Itu sebabnya saya kebanyakan tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki, saya bisa masuk. Kenapa? Kalau suara dalam hati, kamu masuk. Saya akan masuk. Itulah alasan kenapa gedung DPR MPR saya bisa masuk ke dalam. Itu kisahnya, saya lagi di kantor. Tiba-tiba suara bilang begini, yuk masuk ke gedung DPR untuk berdoa. Saya lihat yang gini, bagaimana ya? Mau masuk ke gedung DPR untuk berdoa. Ini anak daerah, mana mungkin. Tapi saya harus taat. Kalau tidak taat, kehilangan apa yang terbaik dari Tuhan buat saya. Jadi saya dari lantai 3 Spirit Plaza, saya minta bagian komunikasi, boleh enggak ada kartu wartawan? Mereka bilang, enggak. Mau buat apa? Saya masuk ke gedung DPR. Oh enggak boleh yuk. Itu cari gara-gara. Ini kan gereja enggak boleh cari masalah. Saya bilang baik. Tapi ini suara, ayo masuk ke gedung DPR. Sekarang mau taatnya mana? Ya udah, saya turun, saya bilang mereka di bagian doa. Yuk kita ke gedung DPR untuk berdoa yuk. Mereka bilang, oh yeah, jalan. Di dalam hati gini, mana kartu anggota gereja? Nah dulu namanya ABA Access. Bahasa Inggris kan ABA Access. Kartu, foto muka saya, lalu gantung di sini. Saya ambil buku agenda, lalu ballpoint, udah taruh, masukin, diam-diam. Saya bilang, oh kita jalan yuk. Kami ke gedung DPR di Spirit Plaza. Sampai gedung DPR saya bilang gini, saya mau masuk ke dalam. Pemimpin doa, rem tiba-tiba. Dibalik ke belakang. Kamu cari masalah. Ini kan gereja, gak boleh. Alasannya apa untuk masuk ke dalam? Kamu jangan cari gara-gara yuk. Ini kan gereja. Saya bilang maaf, saya dengar suara seperti itu. Dia bilang tidak bisa mau suara Tuhan, apakah nggak bisa? Saya bilang baik. Kalau gitu sekarang sampai depan gedung DPR, turunkan saya di situ dan kamu jalan keliling lagi. Kalau balik saya udah nggak ada, kamu pulang. Karena saya udah masuk ke dalam dan saya nggak akan keluar. Tapi kalau saya masih ada, kita pulang. Ketika turun, itu tahun 98, sidang umum MPR, itu ngerikan. Di depan itu dijaga segala macam. Aduh, mau masuk takut ditangkap. Tapi kalau mundur alasannya apa? Diam. Ya udah masuk aja. Ketika masuk pintu depan, dia bilang buat apa? Saya berikan dulu buku, pulpen, segalanya. Tapi jalannya gini. Sampai sekarang nggak bisa hilang itu ingatan. Ketika senjata udah di sini, kan mereka pakai senjata kan, pasang untuk kita lewat, diseliki. Setelah berdiri gini, dia bilang buat apa? Saya bilang mau liputan, Pak. Nggak tahu mau liputan apa. Dia bilang, oh silakan, wartawan luar negeri. Ya ini wartawan luar negeri, ini anggota gereja kartunya. Kartunya kartu anggota gereja, ABA Access.
Itulah alasan saya masuk ke gedung DPR MPR selama 2 malam 3 hari di dalam. Bawa uang 20.000. Jadi nggak beli apa-apa di dalamnya pakai 20.000. Mau keluar nggak bisa masuk lagi kan nggak ada alasan. Jadi saya di dalam berdoa buat Saman Habibie yang laporan pertanggungjawabannya ditolak. Lalu Gus Dur, Megawati. Saya di dalam doa 2 malam 3 hari di dalam. Hasilnya lain cerita. Nanti bukunya keluar judul mengapa saya ke gedung DPR. Itu gara-gara itu. Dia komandan, saya prajurit. Di situ. Hal-hal yang tidak mungkin. Nah, salah satu contoh yang lain. Yang mungkin bisa jadi prajurit itu bisa ulang gambarannya. Tahun 2011 saya ikut barisan doa keliling Indonesia. Jadi kami turun di Balikpapan, lewat Bukit Soeharto, kalau ke kanan ke Samarinda, kalau ke kiri ke Kutai Kartanegara. Nah setelah lewat itu, Kak Wawa sebagai pemimpinnya, kami di tengah hutan, Kak Wawa bilang begini, mobil berhenti, yuk kita berdoa yuk. Kami saling lihat-lihatan, apanya mau didoain? Kan gak ada sinyal apa-apa. Emangnya mau apa? Saya keluar dari mobil, yang lain gak mau keluar. Kenapa? Mau doa buat apa? Saya keluar dari dalam lihatin cuma hutan. Angkat tangan. Bapak, datanglah kerajaan Allah tempat ini. Sambil pikiran muncul. Emangnya kerajaan Allah datang di hutan. Antara ini dengan ini saling bertolak belakang. Ini bilang apa, yang ini bilang apa. Datanglah kerajaan Allah buat tempat ini. Dari tempat ini hukum ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Dari tempat ini Indonesia akan dipermuliakan. Tuhan akan menjadikan Indonesia terkenal, kaya dan masyhur. Sambil pikiran bilang, emangnya kerajaan Allah datang buat hutan? Emangnya kerajaan Allah datang buat pohon? Apakah kerajaan Allah datang buat binatang? Tapi saya harus taati suara yang dari dalam sini. Pikiran walaupun bilang apa saya nggak peduli. Tetap aja ikut yang sini. Dari tempat ini sejauh teritorial Indonesia, Sabang, Merauke, Sangat Taut, Lote. Kata-kata mulai keluar. Kira-kira 20 menit. Baru saya pikir, udah habis berhenti dalam. Udah saya berhenti. Saya masuk ke mobil, kami saling lihat-lihatan. Kenapa? Kan saya kayak orang gila. Yang lain gak mau ngomong. Saya aja ngomong, komat kami di situ. Itu 2012. 2018-19 ketika saya makan di Pecenongan, Miramar apalagi itu, ikan enak, itu layar televisi depan saya, sambil makan baru ikan saya lagi gigit gini, Jokowi ngomong, dan ibu kota negara Nusantara adalah Penasar Pasar Utara, tempat di mana doa itu. Ya ampun, ikan gak bisa kunyah. Saya gini, dia bilang, kenapa? Saya bilang, sampai hari ini ingatan gak bisa lupa. Kenapa? Ya ampun, waktu doa di hutan itu, berapa tahun kemudian, 2012, sekarang pengumuman, ibu kota negara Nusantara, ada tempat di mana hutan dulu berubah menjadi ibu kota negara Nusantara. Yesus prajurit, komandan kita prajurit. Mengapa kita perlu mendengar suara komandan? Karena dia komandannya. Bukankah lagu berkata, Yesuslah Mesias. Kitalah barisan Mesias. Kemenangan ada di tangannya. Loh kalau prajuritnya gak ikut barisan ya dia keluar. Kalau lagi perang, prajurit yang tidak ikut pasukan kehilangan arah. Jadi perlu mendengar suara Tuhan karena dia komandannya. Kita prajurit. Saya percaya kenapa gereja di sini seperti ini. Karena sejak dulu waktu didirikan di tempat ini, apalagi dulu di atas, suara Tuhan ulang-ulang datang ke tempat ini. Makanya sampai sekarang jumlahnya gini terus kan. Karena dulu suara nubuatan sama, bahwa kebanyakan akan diutus ke tempat ini. Kalau dibilang diutus tempat ini, jangan berharap bertambah banyak.
akan dikirim keluar terus. Ingat statement gudang garam. Kalau garam dikumpulin jadi gudang garam. Jadi akan ditarik keluar terus. Kata Jim Yost, kalau tidak keluar dia tendang. Tidak keluar dia tendang. Itu sebabnya kalau Tuhan membawa engkau datang ke tempat ini untuk mempersiapkan dirimu, siap-siap. Karena dia komandan, nanti dia turun, prajurit ini pergi. Pergi aja, taat. Itu aja taat. Kalau tidak taat, kita bukan prajurit. Itu sebabnya saya percaya di ibadah sini. Kebanyakan lakukan misi, itu karena perintah Tuhan. Amin. Amin. Bilang di teman sampingmu, kamu prajurit kan? Bilangin kedua kali, kalau tidak taat bagaimana akibatnya? Bisa dipecat loh kalau prajurit nggak taat. Bukan karena apa-apa. Dipecat dalam arti dipindahkan ke departemen lain, jadi bukan prajurit lagi. Bukan karena apa-apa. Bukan nggak masuk surga, bukan. Tapi dulu mungkin ikut profetik, sekarang pindah. Lah ini orang biasa konseling aja karena dia nggak mungkin di sini. Urapan akan turun jika dia pada posisinya. Kita keluar posisi kita, urapannya nggak nampak. Makanya ada orang tertentu yang dulu urapan, sekarang tiba-tiba ngomong kayak mulutnya cuma keluar aja, tapi kata-kata udah hilang. Bukan karena apa? The yoke shall be destroyed by anointing. Urapan menggunakan kuk dan beban. Jadi saya tahu kenapa saya nggak mau doakan orang. Karena biasanya doa dia lewat. Jadi sampai sekarang jangan paksa untuk saya doain orang. Udah lebih dari 30 meninggal gara-gara saya doain. Bukan karena apa. Hanya Dewi bilang begini. Kayaknya lu spesialis doa mengantar langsung. Tapi kalau peperangannya itu, udah saya udah datang itu. Makanya kami ke Hong Kong, Shenzhen, Nanning itu pusatnya di situ. Nanti yang udara itu Wuhan. Oktober harus selesaikan. Loh kalau Kopassus yang datang, mau tembak atau enggak, udah lihat pangkatnya aja udah hilang. Kalau enggak lari, kencing di situ. Nah kita walaupun fisik gini, urapan yang ada itu lain cerita. Urapan yang ada itu lain cerita. Jadi saya bilangin Dewi, saya pengkhotbah Nabi. Dan Nabi jarang persiapan. Pegang mic aja nih keluar. Kalau guru, wah lain cerita. Dia persiapkan kata demi kata dan semuanya untuk bisa ngomong. Karena itu guru. Dan itu urapan ada pada dia. Tapi kalau Nabi buat gitu, mati kutu. Saya ulang-ulang mati kutu kalau diberikan tema khotbah. Di jalan Dewi bilang begini, lu hari ini mati kutu ya? Saya bilang iya. Kayaknya lu terputus-putus ya? Saya bilang iya. Tapi kalau biasa kayak gini, udah lepas. Kenapa? Karena Yesus komandan, saya prajuritnya. Dan ada itu kisahnya di rumah, tahun 93. Ada seorang datang dapat pernyataan. Indonesia disiapkan tahun 93 itu. Dia bilang akan ada doa puasa nasional di Indonesia yang akhirnya 2003 jadi doa puasa nasional. Kemudian akan ada situasi tertentu lalu Indonesia tiba-tiba dari langit cahaya yang turun memenuhi Indonesia. Dari Indonesia keluar God's Army. Itu terjemahan Indonesianya artinya pasukan tentara Tuhan yang keluar dari Indonesia. Menjangkau segala bangsa. Lalu pernyataan berhenti. Dia bilang, saya mimpi, saya pikir saya akan terlibat, tapi saya cuma nonton. Saya bilang, yes, kamu boleh mimpi, saya mau terlibat di dalam. Itu sebabnya Indonesia dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa berita Injil kemana-mana. Dan saya percaya di sini, prajuritnya juga ada di sini. Amin. Prajuritnya ada di sini, amin. Ini komandannya.
Komandannya kan C besar, C kecil kan. Nah Yesus Kristus itu pemimpin komandan. Gembala agung. Ini gembala jemaat. Kenapa? Kalau dia udah perintah buat komandan di bawah, pilih mau pecat atau mau tetap pimpin pasukan. Taat aja Pak. Taat aja Pak. Kalau tidak, enggak terpakai. Kenapa? Karena dia komandannya. Saya percaya di dalam hati saya, gereja sini dengan pengurapan yang khusus buat misi. Amin. Amin. Itu dalam hati saya meluap-luap. Kebanyakan yang keluar dari sini itu urapan khusus. Tentara itu ada pasukan pengawal presiden. Itu kalau lagi lewat, minggir. Dia keluar bunyi, udah lewat. Kalau nggak minggir, selesai. Nah dari tempat ini, urapan khusus itu bekerja. Karena Yesus komandan pasukan. Kita harus taat. Kalau tidak taat, tahu akibatnya kan. Kan saya cuma pegang mic. Saya ngomong selesai, bebas saya. Daripada saya dituntut Tuhan, mendingan saya ngomong. Supaya saya juga bebas. Karena kita akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan panggilan kita. Itulah alasan mengapa saya menyediakan diri untuk dipakai semaunya dia. Jadi dalam peperangan rohani kadang-kadang dapat suara Tuhan pergi ke sini, pergi aja. Nah itu saya diamkan, hanya beberapa catatan saya tulis. Nah saya mengerti bagaimana Dewi kenapa enggak terlalu berfungsi. Karena dia bilang, di pernyataan dia tulis gini, why me Lord? Dewi tanya, why me Lord? Tuhan tunjukkan kepada dia, itu ada obeng yang bunga-bunga itu loh. Obeng kembang. Ditanya, dia bilang begini, why me Lord? Itu artinya gini, kamu obeng kembang. Dia obeng kembang hanya digunakan buat yang diperlukan aja. Bukan yang biasa yang muter, enggak. Jadi kalau dia sangat dibutuhkan, obeng kembang datang. Kalau enggak ya disimpanlah ulang. Saya bilang, oh Dewi kamu udah tahu kan obeng kembang. Tuhan serius dengan kamu lo ngomong itu. Saya bilang ya, jadi jangan menangis lagi. Itu sebabnya ada waktu-waktu tertentu ketika dia bicara, urapan kayak apa mengalir buat dia. Saya aja nangis-nangis ketika dengar khotbah dia. Habis khotbah turun, liatin muka dari atas ke bawah, biasa lagi ya. Tapi itu obeng kembang gitu. Pengurapan khusus seperti itu. Itu sebabnya dia gak cemburu dengan saya juga gak cemburu dengan dia. Yesus komandan asli. Kita prajuritnya. Amin. Nanti kebanyakan omongnya. Kalau Yesus raja, kita rakyatnya. Pernah raja ngomong apa dan rakyatnya gak bisa ngomong? Gak bisa. Rakyat harus dengar suara rajanya. Raja ngomong apa, rakyat iya atau tidak. Kalau Yesus itu raja, kita rakyatnya harus dengar suara raja. Itu alasan mengapa kita harus dengar suara Tuhan. Karena dia raja. Nah masalahnya kalau dia bapak, lain cerita. Kalau dia bapak, kita anak. Ya raja ini dibawa ke sana dulu. Saya suka dengan ceritanya Kaisang itu dulu di Metro TV. Mata Najwa duduk sini, lalu Kaisang duduk sini. Dia bilang, itu tahu nggak dia presiden kita? Dia jawab gampang. Iya dia presidenmu, tapi dia juga bapak saya. Iya, tapi dia juga bapak saya. Mau buktikan? Langsung telepon. Pak, tanya langsung ya. Udah ngomong aja sama Mata Najwa. Yang gemetaran Mata Najwanya. Kenapa? Gara-gara ganggu anaknya. Bapaknya langsung ngomong. Hahaha. Ketawa khususnya dia. Tapi di saat itu tiba-tiba kayak dipukul. Dia tahu siapa dia. Dia anak, bapaknya di presiden. Dalam hati saya, bapak saya pencipta langit bumi. Bapak di atas segala-galanya. Dia Allah kekal pencipta langit bumi. Dia juga bapak saya. Itu sebabnya kalau datang kepada dia, memang dia Tuhan sujud.
Tapi dia juga Bapak. Nah kalau Bapak kan boleh naik kon di atas bahu. Naik cabik-cabik rambutnya kayak apa kayak. Loh kan dia Bapak. Saya pernah mimpi. Yesus ketemu saya dalam kisah Yusuf. Itu mimpi yang dari puasa 7 hari. Kami lagi sama-sama anak-anak ini. Lalu saya nangis di atas ranjang. Semua berdiri keliling saya. Ayub gila, Ayub gila. Saya bukan gila, saya lagi nangis karena dirangkul. Saya bangun, saya bilang, kok semuanya lihat saya? Kami liatin kamu lagi ngigo. Saya bilang, bukan ngigo. Yesus datang peluk saya dan dia bilang, aku Yusuf, kamu Benyamin. Jadi dari Kejadian 37 sampai 45 dia jelasin buat saya. Gara-gara itu saya nangis-nangis. Padahal yang nonton saya biasa aja. Tapi sayanya yang nangis-nangis. Itu sebabnya membuat saya berbeda ketika datang kepada Tuhan. Oh ini kakak saya. Oh kak, yang ini macam-macam dengan saya, kak atasin. Cuma kalau gitu aja lain cerita dengan dia. Kita datang kepada dia sebagai apa? Kalau dia raja, kita rakyat. Hormat. Tapi kalau dia bapak, ya ketemu dengan bapakmu. Masa datang ketemu bapak, tunggu saya sikat gigi dulu. Mari saya pakai pakaian bagus-bagus, semprot kiri, semprot kanan, baru datang menghadap. Siap? Enggak ada. Contoh, ada satu pendeta KKR dan saya hadir. Ketika dia bilang begini, kita harus datang kepada Tuhan setiap hari dengan cara mandi yang benar. Mandi bersih dulu, sikat gigi, pakai celana yang bagus, baru datang kepada Tuhan. Kalau tidak itu anak kurang ajar. Saya bilang, kalau gitu saya juga mau tanya, Yohanes Pembaptis mandi dengan air mana? Dia sikat gigi dengan apa? Yohanes Pembaptis kan di padang gurun Yordania. Di mana dia sikat gigi? Orang giginya model apa? Yohanes Pembaptis kan sikat gigi berarti. Odolnya apa? Di padang gurun loh. Odolnya apa? Enggak ada kan? Tapi dia nabi Tuhan loh. Jadi jangan bawa ini. Untuk datang ke Tuhan mandi dulu segala macam. Ya itu bapak saya kok mau mandi kayak enggak. Saya bisa datang rangkul dia. Masa anak Pak Darmani dan ibu datang bilang, oh tunggu dulu Pak, saya mandi dulu ya. Tunggu ya, udah semprot kiri kanan baru datang. Pak udah. Ini mau berangkat ke kantor, gak ketemu. Itu bangun pagi walaupun belum sikat gigi, ini liurnya ngalir kemana-mana. Dia rangkul kayak itu papanya. Dan papanya kan, walaupun bau, tetap aja dicium. Kan bapak anak. Kalau Allah itu bapamu, apa hubunganmu dengan dia? Ada buku yang berkata, kalau Allah itu bapamu, telepon sekarang. Laku keras itu tulisan. Kalau Allah itu bapamu, telepon sekarang. Yes. Kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Yang kita berdoa siang dan malam. Kapanpun engkau datang kepada dia. Itulah mengapa kita harus mendengar suara Tuhan. Mengapa kita mendengar suara Tuhan? Karena dia juga Bapak kita. Masa tinggal di rumah aja tanpa dengar suara Bapak? Anak siapa ya? Enggak tahu. Kenapa pakai nama ini? Enggak tahu. Karena enggak pernah kenal bapaknya. Ada kisah kok di situ. Saya pernah lihat di YouTube. Sejak anaknya lahir sampai udah umur 20-an. Enggak pernah ketemu bapaknya. Padahal satu rumah. Karena enggak pernah ngomong-ngomong. Baru bangun, anaknya bangun, bapaknya udah di kantor. Pulang datang anaknya udah tidur. Dan itulah hubungan bapak dengan anak. Yang jadi masalah di suatu hari nanti. Kita dengan Allah ada bapak kita. Kita datang kepada dia. Pak, bagaimana nih Pak? Engkau bisa menangis di hadapan dia karena dia bapakmu. Maaf buat Pak. Kalau anak yang lagi baru yang sekolah,
Pa. Itu suara panjang bisa ketahuan. Dia belum bayar uang sekolah, belum bayar uang ini, uang itu, segala macam udah ketahuan. Itu apapun yang Pak Darmani tahu tentang dia akan dilakukan demi anaknya. Bukankah Bapa di sorga lebih tahu daripada itu semuanya? Dengarkan ini. Dia Bapamu tidak pernah dibiarkan kau sendirian. Karena Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Karena dia menyertai kita. Hanya tinggal bisikan aja. Pak. Dan selesai. Itu alasan mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Karena itulah yang duduk paling tinggi ini kan wanita paling depan. Di belakang yang duduk tinggi ini. Bukankah Tuhan memilihmu? Tuhan mempersiapkanmu. Dengan latihan adalah engkau lakukan hal-hal kecil duluan. Hanya untuk menguji kesetiaanmu aja. Setelah engkau setia, baru apa yang dipercayakan kepadamu diberikan. Barang siapa yang dipercaya hal kecil, kepadanya dipercayakan hal besar. Dia Tuhan. Dia manggilmu, dia tahu yang terbaik. Nah sementara ngomong Bapak yang depan ini. Bukankah hal-hal baru akan diberitahukan kepadamu. Dari dalam hati. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-7 berkata, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Ia memberikan nyanyian baru dalam hatiku. Nah nyanyian baru itu yang Bapak catat. Ada sair-sair baru yang muncul dalam hati Bapak, catatlah itu. Dia tiap hari mempertajam pendengaran. Jadi kalau Bapak tidak mau dengar ya tumpul jadinya. Tapi kalau mendengar dia akan mempertajam. Dan dikatakan gini, memberikan kepada lidah seorang murid untuk menasihati yang lain. Itu sebabnya biarkan hatimu ketika berbicara, ikutin aja. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk hal-hal besar. Di balik ketaatan terbuka pintu yang besar. Di balik pintu itu hal-hal terbaik disediakan di sana. Itu sebabnya teman-teman di dalam hati saya. Ini kalau lihat dari sini ada tangannya lagi gini. Oke, turun tangannya lagi. Itu dipersiapkan untuk jadi misionari. Saya nggak kenal Anda, itu bukan urusan saya. Tapi Tuhan persiapkan dirimu untuk misionari. Jadi siapkan hatimu. Engkau tidak tahu nggak apa-apa. Kata itu bukan urusanmu. Urusan komandan yang suruh. Dan biasanya kadang-kadang komandan yang milih bagi manusia yang nggak masuk akal. Tapi nanti dia buktikan suatu hari bahwa memang benar-benar dia Tuhan. Ketika kami bertobat, kami ini nggak laku. Makanannya aja nggak ada. Uang angkot aja nggak ada. Makanya jalan kaki terus menerus. Bau badan. Kita mau datang berlutut aja yang di dalam langsung bangun, kabur. Saya ingat bagaimana kami masuk ke ruangan yang lain pada begini keluar. Di Jakarta sini baru tahu itu artinya bahasa halus. Nah kita yang kasar kampung nggak tahu artinya. Baru saya ingat, oh ini bahasa gini, kok di Kupang masih begitu terus. Kan jalan 3-4 kilo. Jadi kalau masuk di dalam mau berdoa, yang lain tiba-tiba hilang aja, gini aja. Enggak tahu artinya. Tapi mereka lupa, di dalam sini ada apa-apa. Dan sekarang 30-an tahun, baru terbukti Tuhan yang benar. Dia tahu yang terbaik. Dan karena itu, dengarkan suara Tuhan. Tundukkan kepala untuk kita berdoa. Ketika engkau tundukkan kepala untuk berdoa. Dengarkan ulang apa yang saya baca ini. Aku telah menyatakan kepadamu tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan
seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dengarkan kalimat ini dari Yesus. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Alasannya kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Supaya kita mengikuti Dia. Supaya kita mengikuti Dia. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mendengar. Karena kalau kita mendengar suaranya, kita pasti mengikuti perintahnya. Mungkin ada hari-hari tertentu Tuhan menaruh dalam hati kita, dekati orang itu dan katakan sesuatu kepadanya. Kalau kita taat, sesuatu pasti terjadi. Ingatlah Filipus dalam Kisah 8. Ketika Roh Kudus berbicara kepada Filipus, kamu turun dari Yerusalem ke Yeriko, jalan aja. Ketika dia turun, itu suara lagi datang, kamu belok ke kiri dan bertemu dengan orang yang lagi naik kereta itu, kereta kuda. Ketika dia dekatin, kebetulan penumpang di dalamnya lagi membaca Yesaya 53. Dan Filipus mulai bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Sida-sida di Mesir itu berkata, sida-sida Ethiopia itu berkata, bagaimana saya mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Dan hasilnya dijelaskan buat dia, lalu dia dibaptis. Setelah dibaptis, Tuhan membawa Filipus hilang dan muncul di Samaria lagi. Saya merasa di ruangan ini ada orang-orang tertentu yang akan mendapat perintah Tuhan seperti yang dialami oleh Filipus itu. Ketaatan kepada Tuhan itu menentukan. Ketika Tuhan berkata, kamu dekatin itu. Jangan berasa, nanti saya bilang apa, nanti saya ngomong apa. Itu bukan urusanmu. Karena ketika engkau bertemu dengan orang itu, Tuhan akan menaruh kata yang tepat untuk engkau bisa berbicara. Dengarkan teman-teman. Ketika saya masuk ke gedung DPR MPR untuk berdoa dalam sidang umum MPR, itu suara-suara berkata, jangan, nanti alasannya apa untuk kau masuk. Ini kan membawa nama gereja dan lain-lain. Saya awalnya tergoda. Saya juga berpikir, oh, kalau gitu saya ditanya saya akan jawab apa. Herannya ketika senjata udah di depan dada. Pertanyaan di luar yang saya siapkan. Mau buat apa? Karena saya kaget mau buat apa? Saya jawab, oh mau liputan. Oke kalau gitu silakan. Apa yang saya persiapkan selama ini hilang seketika. Karena ditanya bukan yang saya persiapkan. Ditanya berbeda pertanyaannya. Mau buat apa? Saya cuma jawab, oh mau liputan. Padahal saya bukan wartawan. Ketaatan kepada perintah Tuhan menciptakan sebuah perubahan besar di gedung DPR MPR. Karena saya puasa 2 malam 3 hari untuk berdoa puasa di dalam. Itu mendetailnya saya bisa ceritakan di situ. Bagaimana undang-undang didoakan di situ. Dengarkan kata-kata yang saya ucapkan saat itu. Saya bilang saya cabut, saya robohkan dan runtuhkan serta binasakan setiap peraturan dibuat oleh manusia untuk menghalangi rencana Allah buat bangsa ini. Saya cabut dan tidak berlaku. A, B, C, D segala macam. Sehabis itu, apa yang terjadi? Ternyata mulai amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam. Itu diawali dengan doa duluan. Baru hasilnya dirasakan kemudian. Yang salah satunya yang saya ingat adalah gini. Tidak akan ada namanya warga negara asing dan warga asli Indonesia.
Setelah dicabut, ternyata undang-undangnya mulai keluar. Siapapun yang lahir di Indonesia setelah tahun 70, dia dianggap warga negara Indonesia asli dan tidak akan pernah disebut lagi warga negara asing. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya nekat masuk ke dalam dan berdoa di dalam, hasilnya sedemikian. Tuhan adalah komandan. Engkaulah prajurit. Prajurit hanya mendengar, hanya mentaati suara komandannya. Kalau Tuhan itu Bapamu, dekati Bapamu. Karena Bapamu memberitahukan kepadamu apa rencananya bagi hidupmu. Bapa hanya mempercayakan rencananya kepada anak dikasihinya. Bukankah Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Orang yang akrab dengan Tuhan sebagai Bapa, kepadanya lah diberitahukan hal rahasia yang tidak mungkin diberitahukan kepada orang lain, yang hubungannya dengan Tuhan biasa-biasa saja. Kalau dia komandan, dibutuhkan ketaatan dari prajurit. Tapi kalau dia Bapa, dia bisa buka isi hatinya buat anaknya. Anaknya bisa berdebat dengan bapaknya. Anaknya bisa bersoal jawab dengan bapaknya. Bagaimana engkau bisa mendengar suara Tuhan? Silakan datang kepada Tuhan. Membawa dirimu seperti apa adanya. Bukan dibuat-buat. Kita datang kepada Tuhan dengan pengenalan kita akan Dia. Kalau Dia Bapa saya akan ucapkan kepada Dia apa yang dalam hati saya. Tapi kalau Dia komandan saya harus taat karena saya cuma prajurit. Kalau Dia raja, saya rakyat, harus taat kepada raja. Kalau Dia gembala, domba wajib mendengar suara gembalanya. Kalau dia mempelai, bukankah mempelai saling merayu untuk saling bercerita, saling menyatakan isi hati? Silakan datang kepada Tuhan untuk mengenal isi hatinya. Karena ada perintah yang besar di balik itu. Tuhan, ini kami Tuhan. Aku berdoa, dengarkanlah suara kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan berbagai cara. Melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui suaramu, suara audible, melalui suara pemimpin, melalui suara manusia, melalui alam raya, melalui apapun yang kau bisa pakai. Pakailah untuk berbicara kepada kami. Supaya kami mendengar suaramu Tuhan. Engkau yang berjanji, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kami haus mendengar suaramu. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak meminum air yang kotor. Kami meminum air yang daripadamu. Air yang menyegarkan. Air yang murni. Yang sumbernya datang dari sorgawi itu. Biarkan kami alami kepuasan dalam hati kami. Sukacita abadi daripadamu. Kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan.